kejadian ini sudah menjadi rahasia umum di desaku. Buat pembelajaran saja, tapi serius, ini merupakan cerita asli. Dari mana aku tahu semua kejadiannya? Aku diceritain langsung sama pamanku yang kebetulan dia yang menangani kasus ini. Jadi ceritanya berawal dari sebuah keluarga, sebut saja keluarga Pak Adi. Pak Adi ini tinggal di pedalaman, rumahnya di alas atau hutan. Dan di alas itu cuma ada 3 rumah dan 1 musola. Kebetulan dari salah satu rumah itu adalah rumah kakekku. Untuk sampai ke sana, jalannya lumayan menanjak dan sepi. Karena ya emang jauh dari rumah dan penduduk desa yang lain. Keluarga Pak Adi ini punya 1 anak. Anaknya kebetulan teman sekolahku. Kita lumayan akrab. Karena dari kecil tiap aku main ke rumah kakek, aku pasti cuma bisa main bareng dia. Istri Pak Adi kerja jadi buruh tani. Sedangkan Pak Adi sendiri kalau nggak salah waktu itu cuma ngojek. Singkat kata, kehidupan mereka pas-pasan. Sampai suatu hari, Pak Adi ini cerita keluh kesahnya ke salah satu temannya yang berprofesi sebagai dalang di desaku. Nah, dalang ini aneh juga. Dia punya uang banyak, istri sampai 5, padahal job sebagai dalang itu biasa aja, bahkan cenderung sepi. Ternyata semua uang yang dia punya berasal dari pesugihan yang dia jalani. Dalang ini nyaranin ke Pak Adi buat ngelakuin pesugihan yang dia jalanin kalau emang mau hidup Pak Adi berubah. Pak Adi yang waktu itu emang udah gelap mata, akhirnya mengikuti saran dalang tersebut. Istri Pak Adi pun ya cuma mendukung pilihan suaminya. Singkat kata, Pak Adi datang ke dukun atau juru kunci di daerah B, yang sekaligus dukun dari dalang ini. Pak Adi datang bareng istri dan juga si dalang. Di sana dia dinasehatin terlebih dahulu oleh si dukun. Ditanya-tanya gitu, apa kamu beneran sanggup? Yakin gak sama pilihan yang bakal kamu buat? Karena memang syarat dari hal yang dapat memperlancar pesugihan ini adalah dengan tumbal nyawa manusia. Karena terlanjur gelap mata dan bosan dengan hidupnya, Pak Adi pun tanpa pikir panjang langsung menyetujuinya. Dari situlah kehidupan Pak Adi mulai berubah. Dia tiba-tiba punya sawah berhektar-hektar, punya mobil, punya motor. Anaknya pun bahkan punya studio musik lengkap dengan peralatan band di rumahnya. Istrinya dari atas sampai bawah memakai emas besar-besar. Rumah mereka jadi mewah. Pokoknya hidup mereka benar-benar berubah. Kabar perubahan itu sampai ke desa tempat aku tinggal. Semua orang heran. Sampai beberapa orang bilang kalau Pak Adi ini melakukan pesugihan. Aku yang saat itu masih SMP cuma dengar selewat-selewat doang karena pikirku, emang ada ya yang namanya pesugihan? Beberapa orang yang kerja untuk menggarap sawah Pak Adi sering menemukan keganjilan. Tanah yang mereka cangkul selalu mengeluarkan ular, atau bahkan di sawah ini sendiri banyak sekali ularnya. Karena hal itu, orang-orang berkesimpulan kalau pesugihan yang Pak Adi jalani ini ada kaitannya dengan ular. Bertahun-tahun keluarga Pak Adi hidup senang dan mewah. Sampai saat aku masuk SMK, aku yang pada saat itu tidak pernah ke rumah kakekku lagi karena beliau sudah meninggal. Ditambah temanku yang merupakan anak sematawayang Pak Adi tidak melanjutkan sekolahnya, membuatku tidak tahu bagaimana kondisi di sana. Tiba-tiba mendapat kabar kalau Pak Adi ini bangkrut, jatuh miskin semiskin-miskinnya. Yang mereka punya sudah habis dijual dan tidak tersisa. Kukira semua itu hal wajar. Mungkin Pak Adi tidak bisa mengolah uangnya dengan benar. Sampai suatu hari, pamanku datang ke rumah. Pamanku ini termasuk orang pintar, orang yang bisa mengobati penyakit dan sering dimintai doa-doa.
Entah kayak gimana awalnya, tapi saat paman sedang ngobrol dengan ibuku, dia tiba-tiba membahas kejadian yang menimpa Pak Adi. Beberapa bulan sebelum Pak Adi jatuh miskin, waktu itu kalau nggak salah dia bilang jam 2 pagi, ada yang mengetuk-ketuk pintu rumah pamanku. Ternyata itu adalah anak Pak Adi. Dia bilang ayahnya sedang kesakitan dan minta tolong pamanku untuk datang mengobatinya. Karena Pak Adi merasa dia paling cocok diobati oleh pamanku. Jadi ada beberapa orang pintar di desaku, tapi biasanya setiap orang punya kecocokannya dengan orang-orang pintarnya masing-masing. Pamanku saat itu bergegas pergi naik motor berboncengan dengan anak Pak Adi. Sampai di rumah Pak Adi, di sana pamanku melihat Pak Adi sedang kesakitan. Tapi tidak jelas, sakitnya di bagian mana itu tidak jelas. Pamanku saat itu sudah merasa ada yang tidak beres. Setelah diberi air yang telah dibacakan doa, kondisi Pak Adi agak membaik. Karena merasa kondisi Pak Adi sudah membaik, pamanku kemudian minta izin untuk pulang. Tapi Pak Adi agak berat mengizinkan dan meminta pamanku untuk tetap tinggal. Raut wajah Pak Adi saat itu panik dan ketakutan. Pamanku yang benar-benar ingin pulang berusaha membujuk Pak Adi. Pak Adi akhirnya dengan berat hati mengizinkan pamanku untuk pulang. Sampai keesokan harinya, pamanku didatangi lagi oleh anak Pak Adi. Kali ini jamnya sekitar jam 7 malam. Sampai di rumah Pak Adi, pamanku bergegas masuk ke kamar Pak Adi. Karena Pak Adi saat itu sedang dibaringkan di kamarnya. Namun, alangkah terkejutnya pamanku karena di pojok kamar ada laki-laki berdiri melotot menatap Pak Adi. Lelaki itu hanya memakai celana dan telanjang dada. Pamanku saat itu berusaha mengajak lelaki yang tentu bukan manusia ini berbicara. Ada apa? Kenapa kamu melakukan ini dan kenapa kamu di sini? Si laki-laki itu menjawab, "Dia tidak menepati janjinya. Dia tidak memberiku tumbal. Karena itu, saya datang ke sini untuk mengambil nyawanya sebagai ganti." Kira-kira begitu isi percakapan yang dilakukan oleh pamanku dengan makhluk ini. Pamanku saat itu kaget bukan main, karena mau seperti apapun ini hal serius yang tidak bisa dicampuri. Pamanku saat itu akhirnya mencoba menegosiasi sampai akhirnya laki-laki tersebut mau meninggalkan Pak Adi sementara waktu. Karena tengah malam nanti dia akan datang kembali. Di situ pamanku mulai mencari cara agar Pak Adi ini bisa selamat. Akhirnya diputuskanlah Pak Adi harus segera meninggalkan rumahnya sementara waktu dan mengungsi ke rumah saudaranya yang ada di desa seberang. Mungkin pamanku pikir hal ini bisa mengecoh. Namun dugaan pamanku ternyata salah. Malam itu jadi malam pengejaran oleh siluman tersebut. Pak Adi beberapa kali harus pindah desa agar tidak ditemukan oleh siluman itu. Sampailah di desa A. Di situ keluarga Pak Adi yang memang sudah mengetahui kondisi Pak Adi langsung mengadakan pengajian. Pak Adi benar-benar dijaga ketat, dikelilingi sembari dibacakan doa. Sampai saat tengah malam, datanglah lelaki berwujud setengah ular dan mencoba membawa Pak Adi masuk ke dunianya. Di sini pamanku nggak menceritakan secara rinci apa yang terjadi, sampai si siluman ini bilang kalau Pak Adi ingin selamat dan tidak dikejar lagi olehnya, kembalikan semua yang sudah dia beri. Pak Adi paginya langsung mendatangi dukun yang memberinya ilmu pesugihan tersebut. Dukun itu memberi syarat, Pak Adi harus membawakan uang 80 juta. Saat itu tanpa pikir panjang, Pak Adi menjual semua harta-hartanya termasuk rumahnya. Semua sisa yang dia punya dijual. Ini merupakan seperti menjual semua untuk semacam pengembalian harta yang telah diberikan kepada Pak Adi, namun dengan cara yang logis, yaitu dengan menjualnya satu persatu tanpa tersisa. Tapi setelah itu, setelah dia bayarkan uang ini, Pak Adi tidak pernah lagi dikejar oleh siluman itu. Pak Adi pun kembali hidup susah, bahkan
Menurutku sekarang lebih susah. Ya selain susah ekonomi, dia sekarang juga sakit-sakitan. Anak semata wayangnya pun menganggur. Aku yang saat itu penasaran bertanya kepada pamanku, bagaimana cara Pak Adi mendapat uang dari siluman tersebut? Ternyata, tiap malam Jumat, Pak Adi akan menyediakan sesajen di kamarnya dan membuka pintu rumahnya. Saat malam Jumat itu, Pak Adi tidak tidur dengan istrinya. Nanti, dari arah luar akan datang cahaya putih memasuki rumahnya dan berubah menjadi wujud wanita setengah ular. Di malam itulah dia akan berhubungan dengan si ratu ular ini. Nah, sehabis melakukan hubungan itu, akan ada banyak sisik ular yang rontok atau berjatuhan. Inilah yang nantinya akan berubah menjadi uang. Uang atau emas, saya lupa tepatnya. Saya juga penasaran kenapa setelah sekian lama baru sekarang Pak Adi ditagih. Ditagih perihal tumbal, padahal di film yang saya tonton, tumbal harusnya lumayan sering diberikan. Ternyata, Pak Adi ini selama bertahun-tahun baru sanggup memberi satu tumbal, yaitu tetangga sebelah rumahnya. Ada satu ibu parubaya tinggal di samping rumah kakek. Mungkin Pak Adi kesulitan mencari tumbal sehingga tidak dapat memenuhi tumbal yang seharusnya menjadi syarat pesugihan ini. Dan saya juga dapat kabar terakhir, si Dalang, teman Pak Adi yang mengajak melakukan pesugihan, ternyata sudah meninggal. Penyebabnya pun sama seperti yang terjadi kepada Pak Adi. Namun Pak Adi masih beruntung karena bisa selamat.